Tes tes. Nah, mana yang bagusan suaranya? Apakah ini yang lebih bagus? Halo? Coba didengerin, mana bagusan suaranya? Halo, halo. Tes tes. Apakah suara saya ini yang lebih bagus? Kedengaran ya? Ini yang kayaknya lebih bagus ya. Berapa orang yang sudah gabung ini? Ibu Veronica Sigalingging, dari mana Ibu Veronica? Kedengeran, terima kasih. Ovi hadir, terima kasih. Siapa lagi nih? Mbak Enci, terima kasih sudah hadir. Esi, Faras kedengeran. Oke, Bu Oliva dari Bajawa kedengeran. Baik. Ibu Indri ya hadir. Oke. Selamat bergabung buat yang sudah bergabung. Ini sebenarnya total peserta ada 20, cuman yang memilih untuk mendengarkan materi produk itu kemarin ada berapa orang? Ada 8 orang ya dari materi produk. Hanya sebenarnya walaupun nggak milih materi produk, itu ini akan sangat dibutuhkan untuk pengembangan nanti di bisnisnya. Silahkan. Oh, Ibu Veronica. Bu Veronicanya. Oh, Bu Veronica Bandung. Oke, siaplah. Grupnya Kak Hermin ya. Oke. Oke ya. Bisa saya mulai nih? Kita mulai aja ya. Nanti ada yang baru mau join tuh ya. Saya akan mulai aja. Di sebelah saya ada slide. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihatkan slide-nya beberapa untuk kita bisa lebih paham tentang produk ya. Nanti teman-teman yang mau cerita sama saya, kita bisa munculkan juga di Facebook Live ini. Jadi sama-sama bisa berbicara atau mau menyampaikan pertanyaan, bisa. Nanti tinggal komen aja yang mau bertanya atau yang mau cerita sehingga bisa mendapatkan jawaban yang bagus dari saya. Kita bisa komunikasi nanti saling tanya jawab. Ya, saling tanya jawab. Saya akan mulai untuk sesi ini. Jadi ini adalah sesi untuk pengenalan produk. Pertama saya akan cerita dulu teman-teman. Oh oke, saya akan kenalan dulu ya. Yang baru pertama kali lihat saya, mohon izin, salam kenal. Nama saya Dwi Yuniati S. Farm APT. Jadi latar belakang saya adalah apoteker. Tapi sekarang saya lebih dikenal dengan nama Ibu Sadi Prani, ibu dari anak saya yang bernama Sadwi Prani ya. Jadi awal saya mengenal produk Faras ini sebenarnya saya memang hobi dengan produk herbal begitu. Jadi waktu tahun 2016 saya tahu produk Faras yang natural ini. Dulu namanya Faras Healing. Sebelum natural tuh namanya Faras Healing ya. Jadi waktu itu kebetulan sekali di saat awal saya pegang produk ini, saya waktu itu punya keluhan. Ya, awalnya saya tidak yakin itu apa keluhannya. Pokoknya hampir 2 minggu saya tidak bisa makan padat. Jadi di tenggorokan saya ini seperti ada sesuatu yang mengganjal. Kalau Bapak Ibu pernah makan tulang ikan gitu ya, mungkin ada rasa keselak di tenggorokan. Nah seperti itu, saya rasakan seperti itu selama lebih dari 2 minggu, sehingga saya tidak pernah bisa makan padat. Akhirnya suatu malam kok saya curiga lama sekali nggak enak makan. Akhirnya
saya coba raba sampai kedalaman ke ujung lidah. Nah, waktu itu saya kaget sekali, ternyata di pangkal lidah saya itu ada benjolan, lumayan, ada 4-5 benjolan seperti jerawat yang besar itu. Seperti itu ya. Awalnya saya pikir mungkin mau flu karena saya habis dari luar kota. Ternyata malam itu saya kaget sekali, dan wajar, manusiawi ya. Pertama saya raba, saya mendapatkan benjolan, saya telepon suami, terus suami saya bilang, oke, saya pulang dari tempat kerja. Akhirnya sampai rumah, suami saya bilang, oke, mungkin ini waktunya ibu buktikan minyak paras yang kemarin kita ambil, katanya. Udah, akhirnya suami saya bantu buatkan air hangat. Terus saya coba teteskan minyak paras ini di air hangat, lalu saya pakai kumur-kumur ya. Karena itu sudah malam sekali. Setelah saya coba kumur dan oleskan sedikit di lidah saya, besok pagi harinya itu baru pertama kali bangun, yang saya coba lakukan adalah menelan ludah ya. Jadi saat saya menelan ludah itu benar-benar luar biasa sekali, tidak ada rasa tidak enak itu lagi, tidak ada rasa mengganjal dan rasa sakit ketika saya menelan ludah itu sudah tidak ada sama sekali. Akhirnya saya ngomong sama suami saya, oh ternyata farasnya bekerja, saya bilang kan. Akhirnya suami saya bilang, cobalah kamu raba sekali lagi seperti kemarin. Akhirnya saya coba raba sampai dalam sekali, benar. Dari 4-5 benjolan yang awalnya saya raba itu hanya sisa 2 benjolan saya saja, dan itu pun sudah kecil sekali dia benjolannya. Jadi benar-benar saya kaget ya. Terus akhirnya suami saya mengatakan, oh berarti ini yang ini jalannya. Mungkin ini yang membuat akhirnya saya lebih percaya dengan produk Faras ini. Padahal sebelumnya memang saya pegang ya, cuman waktu itu saya langsung buktikan seperti itu. Awal saya memang pegang produk Faras ini, saya sudah meyakini bahwa produk Faras ini akan cepat sekali booming Bapak Ibu, karena produk Faras ini secara pribadi saya tahu bagaimana pembuatannya, dan saya mengenal betul siapa Pak Putu ya. Pak Putu adalah, beliau memang seorang terapis seperti itu ya. Jadi sebelum beliau meramu produk Faras ini, beliau banyak sekali sudah membantu mengobati teman-teman yang mengalami berbagai macam keluhan dengan caranya Pak Putu begitu. Jadi beliau dulu banyak terima orang yang punya keluhan ke rumahnya. Dan saya tahu benar beliau memang punya talenta di situ. Lalu akhirnya tahun 2016 Pak Putu dapat inspirasi saat malam ketika beliau berdoa, ketika meditasi ya, kalau orang Bali. Jadi punya inspirasi untuk meramu sebuah produk, di mana produk ini adalah tujuan utamanya tidak hanya sekedar berbisnis ya, tidak hanya sekedar berbisnis, tapi bagaimana lebih ke melestarikan atau lebih menggaungkan kembali warisan pengobatan leluhur Nusantara yang dalam tanda kutip sudah lama dilupakan, seperti itu. Seperti dapat bisikan lah ya. Makanya seperti yang teman-teman lihat, kode-kode Faras ini, lambang-lambang produknya dan namanya ini sebenarnya kalau menurut cerita dari Pak Putu, beliau nggak desain ya. Jadi memang beliau dapatkan dari inspirasinya pada malam meditasi beliau ya. Jadi saya makanya dari itu saya memang meyakini benar bahwa produk ini pasti akan cepat memasyarakat. Itu buktinya benar. Waktu itu setelah saya mendapatkan testimoni untuk benjolan yang di pangkal lidah saya itu,
saya mulai tergerak lebih cepat untuk menceritakan produk ini ke teman-teman apoteker saya, ya, teman-teman di rumah sakit, beberapa kenalan dokter gitu ya, bidan-bidan, terus saudara-saudara saya seperti bibi, om gitu ya. Jadi 1 bulan pertama sejak saya pegang produk Faras ini, luar biasa sekali, saya bisa mengumpulkan banyak sekali testimoni, ya, testimoni entah itu keluhan kista, ambeien, ada yang stroke waktu itu. Waktu itu saya juga pegang pasien yang anaknya memang lumpuh dari kecil, ya, akhirnya sejak saya cobakan untuk telaten menggunakan minyak Faras, awalnya yang lehernya nggak bisa tegak begitu, ya, mulai bisa tegak dan menoleh seperti itu. Jadi waktu itu banyak sekali testimoni sehingga penjualan produk saya cepat sekali melesat, ya, seperti itu. Akhirnya dari mulut ke mulut testimoni dan cerita yang saya kumpulkan itu menyebar. Makanya di bulan kedua saya sudah akhirnya mulai banyak mendapatkan agen atau reseller-reseller di beberapa daerah di luar pulau, seperti itu, ya. Awalnya kan yang diproduksi adalah ini adalah dulu namanya Faras Healing Oil, ya. Sejak izin BPOM yang baru berubah namanya menjadi Faras Natural Oil. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, Faras ini komposisi utamanya adalah 108 tanaman obat, ya. Jadi dia diambil dari banyak sekali rempah. Jadi hampir semua rempah, ya, yang ibu-ibu ketahui. Ini ya, sebentar. Mana ini kursornya ya? Ini ya. Ini ya. Oke. Tolong dong, ini dibesarin. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Dideketin aja biar bisa dilihat, ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari slide ini, jadi komposisi dari Faras itu seperti yang banyak masyarakat ketahui adalah 108 tanaman obat. Sebenarnya kalau saya bisa ceritakan lebih dalam, komposisinya adalah 9 unsur alam semesta, ya. 9 unsurnya itu dipecah menjadi 2. 1, 6 unsur pohon kehidupan, yang kedua adalah 3 unsur energi. Jadi dari 6 unsur pohon kehidupan inilah adalah 108 tanaman itu, ya. Ada yang diambil dari akar tanaman, ada dari batangnya, ada dari daun, ada dari bunga, dan ada dari buahnya. Jadi hampir semua jenis tanaman obat yang teman-teman ketahui itu ada di minyak Faras, ya. Seperti cengkeh, jahe, kunyit, kencur, mahkota dewa, kemiri, sirih, lidah buaya, apalagi pala, ya, hampir semua ada di minyak Faras ini. Lalu selain 6 unsur pohon kehidupan, itu ada 3 unsur energi, ya. 3 unsur energi ini ada energi panas, energi dingin, dan ether. Jadi energi dingin itu dikatakan bersifat air, itu ada beberapa minyak esensial juga. Minyak esensial yang bersifat dingin itu seperti minyak kedelai, lalu minyak kelapa, lalu minyak zaitun, itu contohnya. Terus yang bersifat panas atau yang bersifat api itu seperti minyak gandapura, minyak cengkeh, itu ya. Jadi contohnya. Lalu 3 unsur energi selain panas dingin ada unsur ether. Nah, ether ini adalah energi kosong. Energi kosong maksudnya adalah energi yang bisa kita masukkan sebagai komposisi di minyak Faras. Energi dari pembuat, dari peramu,
dan dari kita sendiri. Jadi seperti yang Pak Putu bilang, Faras ini bukanlah obat, jadi hanyalah sebagai alat, karena energi dari semestalah yang sebenarnya memberikan kesembuhan. Makanya Pak Putu selalu mengatakan sebelum kita memakai dan sebelum kita menjual produk Faras, harus kita doakan dulu, karena salah satu komposisinya adalah ether itu, ruang kosong itu. Ya, bisa dipahami untuk komposisi produknya, teman-teman ya. Saya usahakan lebih cepat sedikit karena saya punya waktu hanya 1 jam saja. Semoga bisa dipahami untuk komposisinya ya. Kalau ada yang bertanya, silahkan di chat di kolom komentar. Apakah suara saya bisa didengar jelas? Saya bisa didengar jelas? Coba dengar. Oke, itu ya. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang seperti apa sih? Oke. Seperti apa pengobatan, prinsip pengobatan yang diambil oleh Faras ini sehingga banyak sekali bisa membantu mengatasi berbagai macam keluhan seperti itu ya. Karena kan seperti banyak orang ketahui, masyarakat umum itu taunya obat itu adalah sesuatu yang kita makan ya, yang masuk lewat mulut seperti itu. Cuman ini kan berupa minyak. Nah, seperti apa sih logikanya kok bisa penyembuhan atau pengobatan lewat minyak ini bisa membantu berbagai macam keluhan. Seperti yang teman-teman ketahui, ada stroke ya, terbantu. Di kemarin pun saya share di Facebook saya itu stroke sudah puluhan tahun, akhirnya pakai Faras 2 bulan, itu yang awalnya nggak bisa angkat tangan, akhirnya bisa angkat tangan seperti itu. Ya, bagaimana sih logikanya, kan minyak hanya dioles, tidak diminum ya. Jadi bisa membantu mengatasi berbagai macam keluhan. Jadi Faras ini sebagai tradisi atau sebagai warisan pengobatan nenek moyang, dia menganut prinsip pengobatan orang timur ya. Jadi kalau nenek moyang kita zaman dulu sudah biasa menggunakan minyak obat ini untuk membantu mengatasi keluhan pasiennya gitu. Jadi zaman dulu itu belum ada yang namanya obat ya. Jadi yang dulu yang dipakai apapun yang ada di sekitar itu dimanfaatkan untuk membantu mengatasi berbagai macam keluhan, dan ternyata terbukti ya. Saya pun seperti yang teman-teman ketahui, sebelum pandemi ini saya dapat tugas langsung dari perusahaan untuk mengisi berbagai macam pelatihan pengobatan kesehatan dengan terapi Faras ini ke hampir seluruh wilayah Nusantara ya, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Mataram, Jakarta ya, Surabaya. Jadi hampir semua wilayah. Nah, rata-rata di sana saya melihat memang pengobat-pengobat daerah masih menggunakan tradisi itu. Jadi rata-rata mereka menggunakan rempah-rempah untuk membantu keluhan pasiennya ya. Jadi dan itu terbukti gitu. Pengobatan tradisional tidak kalah ampuhnya dan tidak kalah hebatnya dengan pengobatan modern zaman sekarang. Hanya dalam tanda kutip itu memang sudah mulai dilupakan seperti itu. Nah, prinsip pengobatan itulah yang saat ini mulai ingin untuk dibangkitkan kembali oleh Faras, oleh kita semua sebagai agen atau sebagai reseller. Jangan sampai pengobatan negeri sendiri itu lama kelamaan punah ya. Berbeda dengan negara di Cina. Jadi di Cina itu pengobatan daerahnya ya itu memang diakui, makanya banyak sekali produk-produk Cina yang juga akhirnya
sampai ke Indonesia, dan bahkan orang Indonesia pun banyak yang pakai seperti itu. Kan memang tidak kita pungkiri juga karena negara Cina memang mengakui adanya pengobatan negerinya begitu. Di Indonesia memang itu yang menjadi kendala karena memang kita negara Indonesia lebih banyak berkiblat ke pengobatan barat. Tapi saya yakini jika kita mau mengerti dan ke depan mau membuka pikiran bahwa sistem pengobatan timur ya yang menggunakan rempah-rempah Nusantara sebagai kejayaan Nusantara zaman dulu itu juga bisa memberikan efek atau suatu kontribusi yang bagus di sistem penyembuhan di dunia pengobatan seperti itu ya. Jadi prinsip pengobatan timur yang dianut oleh Faras itu ya ada 3 sebenarnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat dari slide, silahkan didekatkan. Gini saya nggak masuk. Ada yang tanya? Mungkin bisa dimasukkan, dinaikkan aja ya. Siapa tuh yang tanya? Siapa yang tanya? Ada yang tanya katanya? Mbak Enci mungkin bisa kita undang untuk ikut live ya, komunikasi di Facebook. Silahkan diterima undangan dari kita. Undang dia. Silahkan Mbak Enci terima ya, kita undang sehingga kita bisa bicara di Facebook. Silahkan diterima, sudah diundang oleh Mbak Putri, oleh admin Mbak Putri. Jadi silahkan diterima sehingga bisa bicara ya. Kita bisa komunikasi karena ini adalah kelas privat, hanya beberapa orang. Saya pastikan teman-teman mengerti. Silahkan diterima atau diklik yang warna hijau di sebelah kolom komentar. Ada tulisan apa? Ikut bergabung, seperti itu kayaknya ya. Di sebelah kolom komentar ada tulisan warna apa itu? Warna hijau ya? Warna hijau, ada tulisan ikut bergabung. Nanti bisa ya? Oke, sebelum nunggu yang mau bergabung, saya akan masuk ke sini lagi. Apa sih prinsip pengobatan timur yang dianut oleh Faras sehingga kok minyak hanya dioles-oles bisa menyembuhkan seperti itu ya. Prinsip pengobatan timurnya ada 1, 2, 3, ada 3. Pertama doa, 2 sentuhan atau cinta, yang ketiga adalah keseimbangan energi. Nah, kenapa juga kalau boleh saya cerita, kenapa saya yang basicnya adalah apoteker suka sekali dengan pengobatan timur karena saya melihat kelebihan pengobatan timur itu dia bisa melihat bahwa manusia itu lebih utuh ya. Jadi bagaimana penyembuhan itu bisa dilihat tidak hanya dari segi fisik saja, tapi ada faktor emosi dan faktor spiritual di dalamnya. Makanya banyak pengobatan timur yang lebih menyentuh ke setiap pasiennya karena di situ ada ada kedekatan yang lebih personal seperti itu ya. Jadi tidak hanya datang lalu kita terima resep, antri, seperti tidak hanya seperti itu ya. Di pengobatan timur itu pasien dilihat secara utuh bahwa ada emosi dan spiritual yang juga terlibat, itu yang akan mempengaruhi juga fisiknya. Ya, saya kasih contoh misalkan kayak kemarin saya ketemu dengan bisa bergabung? Saya ketemu dengan
ada pasien saya yang punya keluhan tekanan darah dan kolesterol. Ya, jadi ketemu saya cerita panjang lebar, hampir setengah jam itu cerita kayaknya. Setelah itu dia bilang, kok kayaknya saya nggak butuh obat katanya setelah cerita dan setelah berbagi dengan saya, dia bilang sakit kepala saya kayaknya hilang dan kesemutan saya berkurang sangat signifikan katanya. Dan saya pun paham bahwa setelah dia mulai bisa menceritakan, lalu mulai bisa sedikit berdamai dengan dirinya ya, di saat itu emosinya mulai lebih tenang, jadi lebih menurun dan bisa menerima segala situasi atau kondisi saat ini. Akhirnya secara fisik dirasakan nyeri berkurang dan kesemutannya juga berkurang. Jadi itu salah satu bukti bahwa itu salah satu fakta bahwa antara emosi dan fisik itu sebenarnya sangat berpengaruh. Bahkan kalau teman-teman bisa baca sendiri, rata-rata semua literatur mengatakan dari 100% penyebab sakit itu 80% adalah faktor di luar fisik ya. Hanya 10 atau 20% saja faktor fisik. Jadi lebih banyak ke emosi, spiritual dan sosial gitu. Faktor fisiknya hanya 10 atau 20%. Jadi maka dari itu saya secara pribadi pendekatan pengobatan timur ini sangat mengena terutama di kehidupan modern yang lebih banyak tekanan secara mental sebenarnya daripada secara fisik ya. Pendekatan pengobatan timur ini lebih mengena seperti itu ya. Inilah prinsip-prinsip pengobatan timur yang saya ceritakan tadi. Ada doa, ada sentuhan, ada keseimbangan energi. Kenapa 3 prinsip itu? Seperti yang tadi saya bilang, karena pengobatan timur itu dia bisa melihat bahwa tubuh manusia tidak hanya sekedar faktor fisik ya, ada emosi, spiritual dan emosional yang terlibat di dalamnya. Makanya kita pun memakai produk Faras ini, kita diminta untuk pertama membuat pikiran itu lebih rileks, lebih legowo, lebih bersyukur ya dengan kita mengucap doa dulu. Jadi pada saat pertama kita pakai, jadi sebelum kita buka produk ini, pastikan teman-teman memberi meyakini bahwa Faras bisa memberikan perantara kesembuhan. Kita mendoakan bahwa ini bisa menjadi alat. Lalu kita yakinin ya, baru kita setelah itu baru kita buka produk, bisa kita tuang, lalu kita balur seperti itu. Karena doa adalah pikiran yang baik di antara semua bentuk pikiran yang ada. Lalu sentuhan. Nah sesuai dengan prinsip pengobatan timur yang menganut sentuhan, Faras juga mengaplikasikannya dalam bentuk baluran. Jadi ketika kita membalur itu kan ada sentuhan di situ, ya ada sentuhan. Nah, untuk teman-teman ketahui, ketika kita menyentuh bagian tubuh, ya, ketika kita memberikan sentuhan itu di sana sebenarnya ada terlibat faktor emosi, ya, faktor emosi seperti anak kecil kalau kita berikan kasih sayang, belayan, sentuhan dia akan merasa tenang. Nah, seperti itu juga tubuh kita yang memang butuh sentuhan. Ketika kita memberikan perhatian lagi, sentuhan lagi, maka secara otomatis tubuh yang sakit, tubuh yang awalnya kurang aktif ya, itu bisa berespon baik akhirnya. Kalau kita sangkutkan dengan hormon dan kelenjar, nah di situ ada teori bahwa hormon-hormon dalam tubuh itu dia bisa aktif karena salah satunya karena sentuhan. Salah satunya, salah dua. Faktor kedua itu karena penciuman, jadi aroma. Uh, itu 2 faktor dari banyak faktor lain juga yang
ikut berperan dalam mengaktifkan hormon-hormon dalam tubuh. Nah, kalau teman-teman bertanya, apa sih pentingnya hormon dalam kesehatan tubuh? Ya, hormonlah sebenarnya penggerak seluruh kerja dalam tubuh. Ya, saya kasih contoh. Ketika orang kista, ketika orang miom atau ada benjolan, itu hormon estrogen, progesteron yang ada di pusat cakra seksual yang berperan penting ya. Ketika itu bermasalah, maka kedua hormon ini tidak stabil, mulailah ada timbul uh, miom, kista, benjolan, osteoporosis, pengeroposan kayak gitu ya. Itu salah satunya. Lalu saya kasih contoh lagi, misalkan hormon insulin, dia berperan dalam proses memasukkan gula dalam darah seperti itu. Itulah mengapa hormon itu sangat penting sekali dalam tubuh kita ya. Jadi sentuhan, kembali lagi ke sini, jadi sentuhan sebagai salah satu prinsip pengobatan timur itu dipakai dalam pengobatan paras dalam konsep membalur tadi ya, menyentuh tadi seperti itu. Ketika kita balur, apalagi kita bisa berikan sentuhan, penuh perhatian, cinta kasih. Nah, di situ maksimal jadinya dia bekerja. Selain kita menyentuh secara fisik dengan tangan, energi yang terkandung dalam minyak faras ini adalah energi natural, energi dari alam. Secara otomatis dia akan menyentuh juga energi tubuh kita, gitu. Makanya ketika kita membalur rutin minyak faras, itu akan dirasakan energi tubuh lebih baik, ya. Bangun tidur lebih segar, betul nggak? Betul, pastikan seperti itu dirasakan. Ya, jadi karena energi alam bertemu dengan energi tubuh, saling menyentuh juga, seperti itu. Itu teknik yang kedua, sentuhan. Ada yang tanya? Silakan yang tanya. Kita akan munculkan di Facebook Live sehingga bisa saya komunikasi ya. Silahkan diterima, kita undang untuk bisa muncul di Facebook ini, untuk bisa komunikasi secara langsung dengan saya. Jika ada tulisan untuk menerima, klik OK ya. Klik OK, jadi kita bisa komunikasi ya, Ibu Maria. Maria siapa? Maria Koli, silahkan. Kak Maria ya yang di Atambua, bisa diterima? Diterima undangannya, atau kalau nggak lihat ada undangan, silahkan di sebelah kolom komentar itu ada seperti gambar orang berwarna hijau, itu diklik. Ikut bergabung, kalau nggak salah ya tulisannya apa itu? Coba lihat apa tulisannya sebelah kolom komentar yang warna hijau itu diklik sehingga kita bisa komunikasi. Itu diklik. Apa tulisannya? Sebelah kolom komentar tulisannya apa? Coba tunjukin. Udah? Oke, halo Kak Maria. Dibalik aja kameranya biar bisa saya lihat wajahnya. Sudah. Hai, apa kabar? Balik. Apa kabar? Bisa saya hilang lagi ya? Nah, hilang lagi. Masuk lagi ya, nanti kita bisa komunikasi. Teman-teman masuk lagi ya. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya apa? Yang belum saya jawab? Untuk usia yang bengkak bisa terapi untuk bisa hamil bagaimana ya? Oh, cara-cara terapi nanti ya. Kalau cara-cara terapi nanti ya, kita masih pembahasan mengenai apa tadi? Baru komposisi dan prinsip pengobatan. Baru komposisi dan prinsip pengobatan ya. Mohon untuk pertanyaannya di situ dulu. Untuk yang lain nanti saya jawab ya. Teman-teman, harapan saya untuk bertanya, atau misalkan di lapangan teman-teman saat menjual produk ada yang bertanya,
dan butuh untuk meyakinkan pembelinya, inilah kesempatan. Saya jarang untuk bisa langsung mengisi ya. Jadi pastikan teman-teman bertanyalah sekarang seperti itu. Sehingga akhirnya teman-teman berbicara dengan siapapun nggak ada rasa canggung ya. Saya alhamdulillah puji syukur gitu ya, Sengkare sama ini diundang sampai ke perguruan tinggi, sampai ke beberapa ada dari medis juga. Ketika kita mulai bisa memahami seperti apa sih kelebihan yang dimiliki oleh produk Faras dan prinsip-prinsip pengobatan itu, di situ kita bisa memberikan penjelasan lebih baik sehingga akhirnya diterima apa yang kita mau tawarkan seperti itu ya. Jadi live ini tidak akan bisa ditonton lagi. Ini kita akan hapus habis ini. Jadi teman-teman nggak akan bisa tonton lagi. Jadi pastikan saya nggak minta waktu banyak, hanya 1 jam saja sehingga bisa manfaatkan kelas ini untuk teman-teman bisa jadi konsultan pengobatan timur ya. Kita adalah konsultan pengobatan timur. Jadi harapan saya, silahkan muncul ya yang bertanya. Harapan saya kita undang ulang. Silahkan diundang ulang, Mbak Wiwin. Kita akan undang ulang untuk yang mau bertanya atau silahkan klik ya, sehingga saya bisa tahu komunikasi 2 arah untuk saya bisa mengerti maksud dari pertanyaannya. Ini gimana cara ngundang, Mbak Win? Ini udah diundang ya kan, Deo? Hadirkan. Iya. Saya sudah undang ya, yang bertanya ya, yang bertanya tadi saya sudah undang. Silahkan diterima undangannya. Oke, masih menunggu yang diundang, saya akan lanjutkan. Tadi ada 2 prinsip yang sudah saya ceritakan. Jadi prinsip yang ketiga itu adalah keseimbangan energi ya. Ini teman-teman bisa lihat laptop di sebelah saya, ini slide-nya. Jadi keseimbangan energi. Apa itu keseimbangan energi? Ya, tadi saya sudah cerita. Halo, selamat sore. Oh, oke. Sudah yang bergabung. Halo, Kak Maria. How are you? Selamat sore. Senang sekali. Akhirnya kita bisa tatap muka ya Baik. di live Facebook. Iya, puji Tuhan bisa tatap muka langsung sama Bu Satwi Prani. Terima kasih. Sudah tadi diikuti ya apa yang saya ceritakan dari awal. Kak Maria tadi bisa ikutin. Oke. Mungkin ada yang sedikit disampaikan atau kan? Nah, masalahnya itu yang tadi itu. Jadi syukur ada penjelasan di awal sehingga bisa pengetahuan buat ke konsumen gitu. Ya. Soalnya kan saya juga baru, jadi pengetahuan tentang produknya kurang. Makanya kadang tidak percaya diri juga. Iya. Ya, Halo, Kak Bu. Maria. Jadi benar sekali, jangankan orang yang baru bergabung ya. Saya aja yang basic saya adalah apoteker. Jadi saya pun di awal mengalami hal yang sama, perasaan yang sama. Tetapi pada prinsipnya kita bisa pelajari, kita bisa tahu semua itu dari seminar seperti yang saya ceritakan, dari tulisan-tulisan yang sering saya share, dari testimoni itu ya. Kalau misalkan kita orang baru masuk ke orang lain, kalau kita nggak bisa masuk dari teori, saran dari testimoni ya. Kadang memang tidak pede untuk menjelaskan teori itu wajar, tetapi ketika kita berbicara testimoni ya, siapapun tidak akan pernah bisa memungkiri. Siapapun tidak akan pernah bisa memungkiri. Sama kayak seminar yang
Pak Putu live kemarin itu ada yang minta, ada bercerita awalnya kanker usus, beliau kanker usus sudah melakukan kemo, akhirnya dibantu dengan produk Avaras, tidak begitu fatal pengaruh kemonya itu. Jadi pemulihannya sangat cepat, recovery-nya cepat sekali, jadi tidak mengalami kebotakan, jadi nafsu makannya baik. Intinya testimoni itu sebenarnya membuat kita, kalau kita bisa cerita testimoni saja, itu sudah membuat orang tertarik sebenarnya. Gitu. Jadi kalau orang baru seperti Kak Maria ini, kita mulai dari testimoni. Tapi ceritakanlah sesuatu yang pernah kita baca atau pernah kita lihat videonya, atau bisa kita tunjukkan ini dia videonya. Nah, dari sana saja sebenarnya orang sudah mulai tertarik ya. Nah, sedikit kemudian kita tambahin dengan sedikit tentang cerita kejayaan rempah-rempah. Nah, bahwa pengobatan Varas ini kan tujuan utamanya adalah mengembalikan kejayaan rempah, apalagi di Flores. Ya, di Flores itu banyak sekali rempah-rempah yang dimiliki, cuman Atambua, ya Atambua, artinya NTT ya, banyak sekali, banyaknya larinya ke India dan ke Cina. Nah, itulah kadang-kadang mereka kalau kita bangkitkan lagi nasionalismenya, rasa memiliki, bahkan kalau boleh saya cerita, mungkin ada yang profesi dokter juga teman-teman ikut di sini, saya mohon maaf. Cuman kalau saya berbicara di profesi dokter, pasti saya tidak mau bertentangan, artinya memang kita tidak bertentangan memang ya dari awal. Jadi pengobatan tradisional itu adalah pelengkap dari pengobatan medis, jadi saling melengkapi. Namun saya selalu berbicara, kalau memang Anda mengakui bahwa Anda lahir di negeri ini dan Anda adalah bangsa Indonesia, Anda tidak boleh tutup mata dan tutup telinga dengan kejayaan rempah yang dulu pernah ada. Ketika saya berbicara rempah, Anda tidak mau melihat itu, berarti Anda bukanlah orang Indonesia. Ya, sehebat apapun pengobatan orang luar, ketika Anda lupakan ini kejayaan rempah itu, jangan harap begitu. Sama seperti apa yang selalu saya bilang, kalau nanti pengobatan tradisional Indonesia ini sampai dilupakan oleh anak cucu kita, Anda, walaupun Anda profesi dokter, suatu saat Anda akan menangis. Karena sampai saat ini pun kurkuma, Kak Maria tahu kurkuma kunyit, itu sudah dipatenkan oleh Jerman. Ya, padahal itu adalah kualitas unggul, itu adanya di Indonesia. Itu siapa yang tidak menangis? Siapa yang tidak bersedih? Kalau kita mau bangkitkan setiap orang rasa dari sudut pandang kejayaan rempah Nusantara ini, bahwa kita adalah orang Indonesia yang harus peduli, pasti mereka mau. Pasti mereka minimal mau menggali lagi. Oh, begitu ya. Jadi begitu. Ya, saya rasa itu bisa dijadikan patokan awal. Nah, nanti pelan-pelan ke depan saya akan sedikit lagi ceritakan seperti apa sih minyak itu masuk lewat pori-pori kulit, sehingga juga dia bisa beredar seluruh tubuh, tidak hanya lewat usus loh. Ternyata obat itu diserap, ternyata lewat kulit juga bisa diserap. Nah, itu bisa nanti pengetahuan tambahannya. Itu ya. Mungkin di awal banyak penolakan karena Kak Maria orang baru, nggak apa-apa. Jadi nggak masalah ya, itu adalah suatu hal yang wajar. 10 orang yang kita tawarkan, 9 orang yang tolak itu hal yang wajar gitu. Kita cari orang yang ke-11. Seperti itu kira-kira Kak Maria ya, betul nggak? Banyak Bu. Menyemanggatkan aku.
Iya, makanya mulai sekarang kita mulai unggah banyak testimoni di Facebook atau di story atau di WA sehingga orang minimal mau melihat dulu. Kemudian baru kita jelaskan secara teori ke depannya. Seperti itu. Ya. Ada yang Oke, Oke, baik. sudah? Nggak Terima ada yang tanyakan lagi? kasih. Sudah, oke. Ya, Sebentar. sudah untuk sementara, Siap, terima sudah. kasih. Silahkan bisa live Oke, ya. selamat Yang mau sore. bertanya lagi, saya akan undang lagi berikutnya. Ya. Oke, silahkan bisa keluar. Kalau mau keluar bisa. Sebelum saya munculkan lagi yang banyak, saya lanjut ini dulu ya, biar teman-teman yang baru ada pemahaman sedikit lagi. Banyak sekali nih yang bertanya ternyata. Nanti saya akan jawab satu persatu, cuman saya masukkan materi dulu lagi sedikit ya. Jadi keseimbangan energi itu adalah prinsip pengobatan orang timur yang ketiga, yang juga menjadi prinsip dasar bagaimana Faras bisa menyembuhkan ya. Jadi kalau di bawah kulit itu ada pembuluh darah, itu secara fisik, secara energi, di bawah kulit itu juga ada aliran energi. Ini teori ya. Ini teori akupuntur sebenarnya. Jadi di bawah kulit itu ada juga aliran energi. Itu namanya jalur meridian. Ya, jalur meridian namanya. Nah, ketika aliran energi ini mengalami sumbatan, maka tubuh kita mengalami yang namanya kondisi sakit. Tersumbat dia, kondisi sakit. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah membuat aliran energi itu tetap terjaga, tetap lancar alirannya. Makanya, ya, salah satu caranya untuk membuat aliran energi itu tetap lancar adalah dengan memberikan sentuhan tadi. Ya, kalau saya analogkan, bagaimana teman-teman melihat aliran selokan, aliran sungai, ketika dia mengalami buntu atau ada genang atau ada sumbatan, di saat itu airnya akan menggenang, dia tidak akan mau mengalir, dan di saat itu pula air di genangan itu akan busuk, ya, tidak mau tercium harum, busuklah. Seperti itu juga ketika aliran energi dalam tubuh kita seperti ini ya, teman-teman bisa lihat kan? Bisa lihat di kameranya ya. Seperti ini aliran energi dalam tubuh kita kalau mengalami sumbatan seperti selokan tadi ya, dia akan buntu. Dia akan berbau dan dia akan menimbulkan sakit. Ya, jadi secara natural aliran energi ini bisa kita aktifkan lagi, kita bisa lancarkan lagi, salah satunya adalah dengan cara membongkar sumbatannya. Ya, di Faras ini ada energi alam, bukan jampi-jampi, ya, bukan dari mantra atau bukan dari apa-apa. Memang dia secara natural ada energi alam. Karena dia komposisinya adalah 108 tanaman yang diambil dari alam. Ya, sudah otomatis dia mengandung energi natural, energi semesta, energi alam semesta. Ya, ketika dia kita sentuhkan dan masuk di bawah kulit kita, itu namanya jalur meridian, dia secara otomatis bisa membantu mengaktifkan kembali jalur energi kita. Ya, apalagi minyak faras ini bisa kita bantu dengan sentuhan tangan. Ya, pertama sentuhan, kedua minyak ini dibalurkan, digosok-gosokkan. Nah, di bawah kulit kita jalur meridian ini akan berespon. Ya, dia akan bisa terurai sumbatannya, lebih aktif begitu. Ya, jadi itu teori dari energi jalur meridian, atau kalau orang timur bilang cakra. Cakra itu pusat energi, ya. Nah, di mana letak cakra sebagai pusat? Sebenarnya cakra dalam tubuh itu banyak sekali, ratusan jumlahnya. Saya nggak tahu posisinya di mana, banyak sekali. Cuman dia ada pusatnya. Pusatnya itu
ada 7. Pusatnya ada 7 ya. Pusat energi sebagai pengendali aliran energi dalam tubuh. Ketika alirannya lancar, maka auranya yang muncul bagus. Seperti ini auranya. Makanya teman-teman yang pernah foto aura, itu foto auranya akan bagus ketika aliran energinya bagus ya. Pusat cakranya ada 7. Pertama di atas kepala ini, ya, kedua di tenggorokan, ketiga di dada, keempat di perut, kelima, 1, 2, 3, 4, 5, ya, kelima di perut, keenam di organ seksual, ketujuh di tulang ekor. 7 di tulang ekor itu ya. Jadi ada 7 cakra utama sebagai pusat energi dalam tubuh. Ketika pusat energi ini bisa kita aktifkan, maka otomatis aliran energi keseluruhan dalam tubuh itu bisa mengalir dengan lancar tanpa ada sumbatan. Makanya kenapa minyak faras dibalurkan di sepanjang tulang punggung, karena disitulah letak dari ketujuh pusat energi dalam tubuh. Itu jawabannya. Ketika kita bisa menyentuhkan energi alam yang ada di 108 rempah minyak faras ini, ketujuh pusat cakra atau pusat energi dalam tubuh di sepanjang tulang punggung, maka sudah otomatis di situ aliran energi dalam tubuh bisa lancar kembali. Ya, makanya ingat, pastikan pasien dari teman-teman itu cara balurnya tidak hanya di pusat keluhan, tetapi balurkan juga di sepanjang tulang punggung sebagai pusat cakra, sebagai pusat energi tubuh. Ya, tidak boleh tidak, karena itu adalah areal wajib. Karena kita nggak tahu kadang dia sakitnya di mana. Sama seperti lampu. Kalau lampu mati, apakah yang bermasalah lampunya, ataukah yang bermasalah kabelnya, ataukah yang bermasalah saklarnya? Kita kan nggak tahu. Makanya sama seperti itu analoginya, ini juga seperti itu. Ya, sama seperti itu. Saya ulang ya. Kalau lampu mati, itu belum tentu yang bermasalah lampunya. Kalau tubuh sakit, belum tentu yang bermasalah organ tubuh kita. Ya, bisa jadi lampu mati karena kabelnya yang konslet, atau bisa jadi saklarnya yang rusak. Salah satu organ tubuh kita sakit, bisa jadi bukan organ tubuhnya yang sakit. Bisa jadi ada sumbatan di aliran energinya, atau bisa jadi cakra tubuhnya yang lemah sebagai saklar tadi. Jadi ibarat saklar lampu tadi, cakra tubuh kita adalah saklar tubuh kita. Makanya ingat, balur faras tidak hanya di lampunya, tidak hanya di pusat keluhannya, tapi balur juga di sepanjang tulang punggung dan di telapak kaki sebagai pusat cakra tadi. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini lowbat ini HP-nya. Bisa dipahami ya sampai sejauh ini? Saya percepat sedikit. Itu 3 prinsip kita. Makanya pertama ambil produk, kita doakan dulu, kita yakini bahwa produk ini akan memberikan kesembuhan. Kedua, kita berikan sentuhan di pusat sakit dan di pusat energi tubuh di sepanjang tulang punggung tadi. Itu ya. Makanya saya selalu bangga untuk memperkenalkan produk Faras ini karena 3 prinsip pengobatan timur tadi, itu 3 prinsip pengobatan timur itu bukan saya yang buat tadi itu ya. Itu memang ada di seluruh kitab pengobatan. Jadi untuk teman-teman ketahui, ya, Indonesia itu punya banyak sekali kitab-kitab pengobatan. Kitab pengobatan di Bali itu ada namanya Ayurveda, ada namanya Haru Permane, ya. Kalau di Jawa itu ada namanya Serat Centini, ada Batengah, pokoknya banyak sekali. Jadi di kitab pengobatan itu disebutkanlah ada 3 prinsip pengobatan tadi, ya. Jadi itu bukan kita yang buat. Dari 3 prinsip pengobatan itulah yang dipakai oleh seluruh pengobat-pengobat zaman dulu
untuk membantu banyak pasiennya. Seperti itu. Makanya kita juga sekarang di produk Avaras memakai prinsip pengobatan yang ada di kitab-kitab pengobatan itu untuk diaplikasikan dalam pengobatan produk Avaras kita. Seperti itu kira-kira ya. Bisa dipahami kira-kira? Saya. Oke, berikutnya. Saya tidak akan bahas ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini dia pohon kehidupan. Saya nggak akan bahas ini ya. Saya akan lanjutkan. Banyak sebenarnya nanti mungkin ada kelas lanjutan. Jika masih ada yang berminat, saya akan dengan senang hati untuk ikut berbagi lagi. Jadi saya akan mulai saja ke macam-macam produk yang ada. Oh, oke. Sebelum ke sana saya akan masuk secara ilmiah ya. Bagaimana kok minyak itu bisa menyembuhkan? Secara ilmiah, jadi kita punya kulit seperti ini. Ada 3 lapisan kulit kita. Ketika apapun yang disentuhkan di dalam kulit itu, dia bisa masuk sampai ke lapisan kulit yang terdalam, itu namanya lapisan hipodermis ya. Dia bisa menyerap, Jadi di lapisan hipodermis ini ada yang namanya pembuluh darah, ada yang namanya lapisan minyak, ada yang namanya serabut saraf seperti itu ya. Jadi dia bisa terserap, makanya apapun yang kita oleskan di kulit itu sebenarnya bisa masuk sampai ke sistemik, sampai ke seluruhan tubuh ketika dia bisa terserap di lapisan hipodermis itu. Ini namanya teori pengobatan transdermal kalau secara medis ya. Makanya ada teori secara pengobatan modern bahwa obat itu bisa masuk lewat kulit, tetap bisa beredar ke seluruh tubuh ya. Tidak hanya obat itu bisa masuk lewat usus itu yang dimasukkan lewat mulut, jadi obat juga bisa masuk ke pembuluh darah lewat yang namanya kulit. Seperti itu. Makanya hati-hati kita menyentuhkan kosmetik yang mengandung bahan kimia ke kulit. Nanti dia bisa terserap dan bisa diabsorpsi, bisa berefek ke sistemik, ke tubuh kita. Seperti itu. Itu namanya teori transdermal ya. Maka dari itu, pakailah minyak paras dengan cara dibalur, tidak dioles. Kenapa? Karena kita butuh memasukkan minyak sampai ke lapisan kulit yang ketiga tadi, ke hipodermis itu. Jika teman-teman hanya memakai dengan cara dioles, dia hanya akan terserap sampai di permukaan saja. Dia tidak akan bisa masuk sampai ke lapisan yang ketiga. Ketika kita memakainya dengan cara dibalur, maka dia akan bisa terserap sampai ke lapisan yang ketiga tadi, sehingga dia bisa berefek dan bisa memberikan efek terapi, bisa memberikan manfaat untuk tubuh, karena tentu saja 108 rempah yang ada dalam minyak paras itu kan masing-masing mengandung zat yang berkhasiat obat ya. Jadi zat yang berkhasiat obat yang bisa beredar ke seluruh tubuh dan mengalir di sistemik mencari bagian yang sakit. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Itu saya bisa jelaskan secara medis sehingga bisa dilogikakan minimal sedikit ya. Oke, saya akan masuk ke macam-macam produk paras. Siap? Banyak sekali yang tanya ya. Saya selesaikan dulu materi saya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan yang tadi, mungkin bisa saya jawab. Bentar. Mengenai harga produk, nanti saya cerita ya.
Eh, apakah setiap pemakai Faras akan langsung merasakan efeknya? Tergantung. Tergantung ya, tergantung cara pakai, tergantung keluhan, tergantung pola hidup, pola makannya, apa yang dia konsumsi, separah manakah sakitnya. Jangan harap eh, sakit yang stroke yang sudah puluhan tahun dia derita, lalu dengan membalurkan satu minyak paras berharap dia sembuh ya bisa jadi, cuman rata-rata butuh ketelatenan. Kalau dia memang sakitnya terjadi karena artinya sakit yang apa ya namanya istilahnya itu yang memang kayak ginjal, uh, stroke, lalu degeneratif. Ya, sakit yang bersifat degeneratif itu yang karena penurunan fungsi organ itu memang butuh waktu. Ya, jadi pastikan pasien yang Anda terapi Faras itu memakai minimal 1 sampai 2 bulan untuk bisa mengoptimalkan. Dan pakailah dengan cara dibalur, tidak dioles. Seperti itu, ya. Jadi belum tentu. Kita selalu uh, saya selalu ingatkan bahwa Faras ini bukan obat dewa ya, teman-teman. Jadi saya selalu mengingatkan kembali, saya lebih baik menjual produk ini karena memang ketulusan saya untuk mendampingi itu. Jadi sebentar ya teman-teman, ini ada sedikit trouble data. Oke, sekarang saya pakai WiFi. Apakah masih bagus suara saya? Masih bagus ya? Di komen dulu masih bagus suara saya. Tadi saya pakai paket data, sekarang saya pakai WiFi. Bisa didengar bagus ya? Oke, saya lanjut. Apa tadi saya cerita? Oke. Jadi itu ya tadi ya, tergantung pola. Ya oke. Jadi saya selalu mengatakan bahwa Faras ini bukan obat dewa. Ya, kalau teman-teman setiap menerima pasien dan berkata, apakah sakit saya bisa sembuh dengan Faras? Apakah stroke saya bisa sembuh dengan Faras? Apakah kista saya bisa sembuh dengan Faras? Apakah miom saya bisa sembuh? Apakah anak saya yang lumpuh dari lahir bisa sembuh? Apakah anak saya yang awalnya tidak bisa bicara lalu pakai Faras bisa bicara? Apakah awalnya saya tidak bisa melihat, setelah saya oles Faras bisa melihat? Kalau teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti itu, jangan pernah mengatakan Faras itu obat dewa, bisa menyelesaikan semua. Tidak, ya. Saya sebagai pengobat Faras selalu lebih mengutamakan tentang pelayanan. Jadi saya selalu memberikan pendekatan, ya. Kita memberikan semangat. Apapun usaha yang Bapak Ibu lakukan sekarang, lakukanlah itu. Faras akan memaksimalkannya. Minimal akan membantu tidur lebih baik. Minimal akan membantu pencernaan lebih normal. Minimal energi akan lebih baik. Minimal tidak stres ketika menjalani sakit. Minimal tidur lebih nyenyak. Minimal ketika kemo tidak botak. Seperti itu. Intinya kita, saya pun ketika di rumah sakit pun dengan dokter, ketika pasien bertanya, saya rasa dokter pun tidak akan berani menjawab kesembuhan setiap pasiennya. Tetapi sayangnya
pasien ketika dia ketemu dengan dokter dia tidak pernah bertanya, apakah saya sembuh dengan obat ini? Tidak pernah bertanya. Tetapi kenapa ketika dia beli obat dengan ketika dia bertanya itu? Ya itulah konsekuensi dari kita ya. Harapan saya teman-teman di sini tidak hanya tujuannya adalah untuk menjual ya. Pak Putu pun mengatakan kita adalah konsultan. Konsultan itu tugasnya satu menginspirasi. Menginspirasi ya. Jadi menginspirasi itu pertama kita yang buktikan dulu, kedua kita tularkan vibrasi kesembuhan kita dengan dia. Kita dampingi dia ya. Apa yang seharusnya dia makan kita ingatkan, apa yang seharusnya tidak dia makan kita ingatkan. Jadi apa yang seharusnya dibalur kita ingatkan. Saya yakin minimal proses penyembuhannya akan terjadi lebih cepat. Itu ya. Saya kalau ditanya itu pasti jawabannya panjang. Takutnya materi saya nggak habis. Sebentar, apa lagi? Saya sering, oke, dari tadi banyak yang menanyakan harga ini ya. Bu, kalau suami atau anak saya sakit meriang, terus saya pijat atau saya balur, mengapa penyakitnya pindah ke saya? Suami saya sembuh, tetapi saya jadi sakit. Oke, Ibu Indri, mana Ibu Indri? Ada orangnya bisa dimunculkan ya di live? Nanti saya bantu jawab ketika saya komunikasi ya. Terapi untuk ibu hamil sebentar ya. Gusi bengkak, oke. Tolong dimunculkan ibu Indrinya sebentar. Ibu Indri tidak bisa dimunculkan ya. Ibu Indri, kalau Ibu Indri live, silahkan di sebelah komentar itu Ibu klik. Di sebelah komentar Ibu bisa klik sehingga Oke. Saya akan tanya mengenai harga dulu sambil menunggu Ibu Indri bisa muncul ya. Jadi di sebelah komentar silahkan ditekan yang gambar warna hijau sehingga kita bisa komunikasi untuk Ibu Indri ya. Saya akan jawab mengenai harga. Tadi teman-teman ada 2 pertanyaan terkait dengan harga. Jadi awalnya mereka tertarik tetapi ketika tahu harga mereka mundur. Saya punya 2 jawaban untuk itu ya. Saya punya jawaban. Pakai tank top, ambil jaket Bu. Ambil jaket. Kapan lagi bisa komunikasi dengan saya? Nanti di screenshot ketika Ibu bisa komunikasi dengan saya, nanti ditunjukkan screenshotnya di Facebook. Ya, oke. Saya akan jawab mengenai harga ya. Saya punya 2 jawaban mengenai harga ini. Pertama, jawaban saya adalah untuk orang baru jangan dipaksa untuk ngambil faras klasik. Jangan dipaksa ya. Kita bisa masuk ke orang baru dengan banyak produk yang lebih murah, Kita punya Faras Care. Kita punya VR79 Rose. Kita punya Faras Care yang ukuran 60 mili atau yang 8 mili seperti ini. Ini harganya 45.000, ini harganya 50.000, ini harganya 195, yang ini harganya 170, yang natural 60 mili. Ini harganya 175 ya. Jadi yang ini harganya 35 seperti itu. Jadi teman-teman, jika teman-teman adalah member baru, jangan paksa untuk langsung menawarkan faras klasik ya. Setiap orang, tidak semua orang langsung mau. Tidak semua orang langsung mau. Ada orang yang memang butuh tahapan, butuh kepercayaan. Kita sebagai penjual produk kesehatan tidak sama seperti kita menjual beras, seperti kita menjual emas, seperti kita menjual baju. Ya, tidak sama. Kita sebagai penjual produk kesehatan, kita butuh yang namanya kepercayaan di awal, ya. Jadi
Bagaimana yang awalnya pusingnya bisa hilang dengan Paras Care Hot yang 45.000, yang mana awalnya ganglion yang benjolan kecil-kecil di tangan itu bisa hilang dengan Paras Care Hot. Di situ kita akhirnya mendapat kepercayaan awal, ya, mendapat kepercayaan awal. Saya yakin setelah kepercayaan awal kita dapat, baru teman-teman bisa masukkan produk yang lebih mahal seperti Paras Klasik ini, 350.000 ini, ya. Jadi itu yang namanya proses funneling. Kalau istilah penjualannya, istilah marketingnya, itu namanya teori funneling. Jadi bagaimana kita menggiring orang untuk minimal dia mau mendekat dulu dengan kita, mulai dari produk-produk yang murah, ya. Sambil kita menaikkan gaya kita menawarkan, sambil kita menambah pengetahuan kita dengan produk-produk yang lebih mahal, sehingga kita lebih mantap untuk berbicara. Baru kita menggiring akhirnya orang ke produk-produk yang lebih mahal. Itu namanya proses funneling, ya. Kita memulai untuk sesuatu yang lebih sederhana dulu, sehingga kita mendapatkan kepercayaan itu. Namun jangan juga dipungkiri nanti, walaupun kita tawarkan yang murah, tetap ada saja yang menolak, itu suatu hal yang wajar. Kalau sampai teman-teman jualan, tidak ada yang nolak, berarti kesalahan. Berarti teman-teman tidak menawarkan. Ya. Kalau ada yang jawab, saya nggak pernah ditolak. Berarti saya yakin, 100% yakin, Anda bukan reseller Paras. Anda nggak pernah menawarkan. Karena 100% yang kita tawarkan, 90% akan menolak. Disitulah kemampuan kita, rasa pede kita, itu diuji, diasah akhirnya setahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu kita punya kemampuan untuk menggiring orang lebih cepat. Yang awalnya dari 10, 9 yang nolak, akhirnya dari 10, 7 yang nolak, 5 yang nolak. Kemampuan itu nggak bisa instan mak jelek, bukannya sesuatu bim salabim, itu butuh proses, ya. Jadi saya selalu mengatakan, apapun profesi Anda saat ini, entah Anda direktur di perusahaan Anda, entah Anda dosen di sekolah Anda, entah Anda spesialis dokter di rumah sakit Anda, apapun profesi Anda, ketika masuk di Paras, kita sama-sama orang yang tidak tahu apa-apa. Makanya saya selalu bilang, ayo kita sama-sama belajar. Saya di sini posisinya hanya lebih awal saja dari teman-teman, sehingga ketika teman-teman mau belajar, mau merendahkan diri, mau membuka jas kebesarannya, apapun posisi direktur, dokter Anda di luaran, sama-sama belajar, saya yakin 1 tahun, 2 tahun ke depan, Anda akan bisa minimal mengalahkan saya lah, gitu ya. Oke ya, itu jawaban saya yang pertama. Jawaban saya yang kedua, ada kualitas, ada harga. Ya, ada harga, ada kualitas. Itu sudah pasti. Itu jawaban saya yang kedua. Kalau teman-teman mau produk yang harga 50.000, 100.000, itu di luaran banyak sekali. Banyak sekali. 50.000 banyak sekali, ya. Tapi kenapa Paras Klasik dibuat 350? Saya pernah langsung bertanya ke Pak Putu langsung sebagai pramunya, ya. Jadi beliau menjawab, saya tujuan meramu produk itu bukan untuk mendapatkan pembeli. Tidak untuk itu tujuan utamanya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mendengar bisikan hatinya bahwa Paras itu harus dibuat dengan 108 rempah tadi, ya. Paras itu tujuan utamanya adalah untuk mewariskan pengobatan nenek moyang. Jadi harus dibuat 108 rempah itu, ya. Ya karena memang komposisi Paras ini adalah 108 rempah dan memang yang
tidak ada campuran lain, makanya jatuhnya ya memang segitu. Untuk bisa teman-teman ketahui, untuk mendapatkan 1 liter minyak Kamboja itu dibutuhkan ratusan kilo bahan mentahnya atau Kambojanya. Seperti itu. Makanya akan menjadi mahal ketika itu adalah asli, itu adalah sulingan murni itu. Sayangnya yang dijual di luaran itu adalah banyak campuran, ya. Kalau kita sarapan rempah dan murni, bayangkan seberapa sih nilai cost production-nya seperti itu. Ya, tentu akhirnya ke depan kita juga akhirnya bisa melihat orang yang stroke yang harusnya menghabiskan miliaran rupiah akhirnya dengan 350 bisa sembuh seperti itu kan, akhirnya harga sebuah produk itu menjadi nomor 2 ketika kesembuhan itu terjadi. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang saya yang pertama, ikuti proses funneling. Jadi ada tahapan sehingga orang bisa percaya sama kita. Yang kedua, ada kualitas, ada harga. Memang Pak Putu tujuannya adalah membuat sebuah produk yang suatu saat bisa dibanggakan untuk anak cucu ya, bukan hanya saya buat produk yang mau ngebum ada pembeli, bukan hanya seperti itu, tapi ada nilai, ada warisan yang memang akhirnya jatuhnya ya segitu ya, apa boleh buat. Tapi kan akhirnya terbukti ya toh, terbukti banyak kesembuhan, banyak kesaksian, sehat dengan harga segitu, seperti itu ya. So ini sudah jam 6. Kita bisa lanjut lagi ini ya, 10 menit aja lagi ya. Saya akan jelaskan beberapa macam produk. Jika teman-teman masih interest dengan materi saya, silahkan komen di kolom komentar, karena hari ini memang banyak juga yang masih tanya. Kita bisa lanjutkan 1 jam lagi mungkin besok jika teman-teman masih interest. Silahkan beberapa orang yang masih tertarik di kolom komentar. Besok saya lanjutkan lagi 1 jam. Sekarang saya lanjutkan lagi 10 menit saja ya. Lagi 10 menit saja. Jadi untuk produk yang pertama kali diproduksi itu adalah Faras Natural. Dulu namanya Faras Healing Oil dulu namanya. Ini yang saya sebut tadi, komposisinya 108 rempah yang ada di laptop saya ya. Jadi ini yang fungsinya ada 3. 1 untuk menyamankan, 2 menenangkan, yang ketiga menyembuhkan, memberikan energi. 1 menyamankan, 2 mengenergize, memberikan energi, ketiga menyembuhkan itu ya. Jadi itu fungsi dari produk Faras. Itu fungsinya ya. Tidak hanya menyembuhkan jadinya prinsipnya, ada proses menenangkan dulu, lalu ada proses mengenergize, jadi memberikan energi lebih sehingga kita bisa melewati yang namanya proses kesembuhan itu. Seperti itu ya. Itu Faras Natural. Nah, Faras Klasik. Faras Klasik ini bedanya adalah dia masih ada endapan rempahnya ya. Jadi ini pakainya dikocok dulu. Kemarin saya baru dengar Pak Putu bilang nggak harus dikocok ternyata. Jadi untuk yang nggak suka sensasi rempah boleh tidak dikocok. Yang jelas energinya, komposisi penyusunnya tetap sama seperti itu. Tapi kalau saya secara pribadi rasanya kurang afdol kalau tidak dikocok ya, nggak seru gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya kocok pelan dulu 3 kali. Setelah rempahnya nyampur, itu saya balur. Jadi ada bulir-bulir rempah, itu yang membuat fresh cepat sekali. Jika teman-teman ada yang mengatakan, ini nggak enak Bu, aromanya aroma rempah, aroma orang tua gitu ya, aroma nenek-nenek.
Jadi saya bisa menjelaskan, di sini, kalau teman-teman bisa benar-benar perhatikan aroma yang muncul ya. Jadi dia aromanya sebenarnya berlapis sebenarnya. Di awal muncul aroma rempah, muncul aroma nenek-nenek, yes, saya akui ya. Mungkin ada beberapa orang nggak suka, coba suruh perhatikan. Setiap 1 menit aroma dari Faras ini dia berubah. Aroma dari Farasnya berubah, tergantung penguapan dari komponen masing-masing penyusun rempahnya. Itu. Nah, di menit ke-7, kalau nggak salah, di menit ke-5 atau ke-6 atau ke-7, itu muncul aroma yang sangat elegan. Kalau teman-teman benar-benar perhatikan, ya. Teman-teman bisa perhatikan aroma ini ketika mau sholat, mau sembahyang, atau mau ada kebaktian, silahkan dicoba. Jadi sebelum kebaktian, sebelum sholat, sebelum meditasi, sebelum sembahyang, balurkan dulu. 5 menit setelah kita balur, itu ada aroma yang sangat luar biasa, itu muncul aroma gaharu dan aroma cendananya. Ya, jadi di saat aroma itu keluar, itu energi tubuh kita, pikiran kita sudah jauh menurun, lebih tenang, lebih rileks. Makanya saya selalu infokan ke setiap orang yang beli, itu coba ulang perhatikan. Itu aromanya memang natural sekali, ya. Kalau ada yang bilang di awal ini bukan aroma rempah, berarti dia komposisinya bukan rempah. Berarti komposisinya dia parfum, ya. Sama seperti teman-teman mencium, kalau pernah ada yang punya gaharu murni, itu di awal munculnya bukan gaharu loh. Ada yang pernah nggak? Jadi aroma yang pertama kali muncul itu adalah aroma kayu gaharunya. Kayunya dulu muncul. Setelah kayunya muncul, baru aroma gaharunya muncul. Seperti itu. Buat yang tahu ya, jadi itu pastikan kita bisa memberikan pendampingan seperti itu. Itu untuk Faras klasik ya. Jadi itu yang dibalur. Untuk anak-anak kita bisa pakaikan yang Avara ini. Jadi Avara ini komposisinya sama 108 rempah tadi ya. Hanya bedanya kalau untuk Avara ini dia komposisi penyusunnya aja dibuat beda. Jadi komposisi penyusun yang lebih familiar dengan anak-anak itu diperbanyak. Seperti telon, kayu putih, adas itu yang diperbanyak gitu. Komposisi penyusunnya aja. Tapi secara keseluruhan dasarnya sama dengan yang 2 ini. Dasarnya sama dengan yang 2 ini. Seperti itu. Makanya dia aromanya lebih wangi, lebih lembut seperti itu. Jadi lebih soft untuk diberikan untuk anak-anak. Ya, tidak hanya untuk anak-anak, kita pun orang dewasa, saya pun juga sering pakai ini. Kadang tubuh kita butuh aroma yang lebih lembut dan lebih wangi. Kadang saya memilihnya yang Avara ini. Jadi untuk perjalanan pun dia lebih wangi. Ya, untuk kita pakai perjalanan juga enak. Itu ya. Jadi untuk anak-anak silahkan balurkan yang Avara. Jadi anak-anak daya tahan tubuhnya juga lebih meningkat seperti itu. Jadi dibalur nanti untuk 3 produk ini caranya dibalur. Ya, apakah yang untuk kecil-kecil ini juga bisa balur? Nanti saya jelaskan untuk yang berikutnya. Bisa ya, nanti bisa dibuka. Oke, saya sudah jelaskan 3 produk. Ya, karena tadi saya hanya minta waktu sejam dan ini sudah lebih. Ya, benar. Aroma menit ke-7 dia enak, dia memang, Bu. Nanti dicoba lagi ya. Untuk penjelasan macam-macam produk, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jadi saya akan lanjutkan besok. Buat lanjut untuk materi besok kita akan
lebih banyak ke produk yang dihirup. Ya, karena ternyata pengobatan itu tidak hanya dibalur, tidak hanya diminum tadi, tapi bisa juga dibalur. Terus yang berikutnya dihirup dari aroma. Bagaimana sih pengobatan lewat aroma gitu ya? Besok karena kita ada banyak essential oil besok ya. Besok jam berapa? Enaknya jam berapa? Jam 4 bisa ya? Jam 4 bisa besok. Saya akan jawab dulu yang kelewatan tadi. Yang kelewat tadi saya akan jawab dulu biar nggak lupa besok. Ada yang kelewat nggak? Bu Veronica, benar Bu. Yang menit ke-7 enak bisa tidur lelap. Oke. Apa beda VR dan Parascare? Beda VR dan Parascare. Parascare itu komposisinya 108 rempah. Jadi penyusunnya sama dengan Paras yang natural, Ibu. Kalau VR jus 9, dia tidak 108, tapi dia 5. 5 tanaman obat. Saya sedikit lupa 5 tanamannya. Dia ada kayu putih, ada eukaliptus, ada minyak zaitun, ada gandapura, itu ya. Jadi dia bisa juga untuk lebam karena ada zaitunnya di situ gitu. Jadi bukan 108 kalau VR79. Cuman kelebihan dari VR79 itu karena dia fresh sekali, dia mengenergize cepat sekali. Kalau kita tiba-tiba pusing atau tiba-tiba geliang, kalau orang Jawa bilang, tiba-tiba nggak enak gitu, VR79 itu cepat sekali mengenergize. Ya, jadi 3 menit kalau nggak salah dia bisa kembali membuat tubuh kita fresh. Itu enaknya. Ya, itu bedanya ya. Saya menawarkan orang mau beli kadang bayar dicicil, tapi kalau nawar jadi lesau. Kalau saya jualan produk Paras nggak pernah saya kasih cicil, ya karena nggak tergantung sih style ibu-ibu untuk menjual. Cuman kalau saya, kenapa saya nggak mau dicicil? Pertama, memang dari hukum energi, ketika orang mendapatkan sesuatu dengan mudah, lepasnya juga mudah. Itu hukum energi, ya. Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan penuh effort, penuh perjuangan, itu lepasnya juga susah. Itu. Ketika orang membeli semaunya, itu effortnya nggak ada, usahanya nggak ada. Rata-rata penyembuhannya juga pun agak gitu ya, nggak maksimal sekali dari pengalaman saya sih. Itu dari segi energi. Yang kedua, memang orangnya nggak serius berarti kalau mau begitu. Kalau emang dia nggak, memang alasannya karena kurang cukup, kita tawarkan produk yang lebih murah. Lebih baik solusi saya seperti itu. Kita ada produk yang 35.000, kita ada produk yang 45, 50.000. Mending tawarkan itu daripada kita memberikan solusi cicil itu. Selain dari energi nggak baik, hubungan secara sosial pun akhirnya kita nggak baik. Karena ketika kita menagih itu pasti akan bermasalah ke depan. Hubungan kita akhirnya nggak bagus. Padahal kita sebagai penjual obat harus membangun kepercayaan. Nah, kepercayaan itu didapat ketika hubungan kita baik. Ketika sudah ada miss di situ, sudah ada rasa kesal, ya sudah, ke depan emosi itu akan selalu diingat. Ya, mungkin di screenshot beberapa untuk kita. Teman-teman silahkan di screenshot beberapa, nanti kita bisa share ke Facebook sehingga banyak yang kepo ya. Sebentar, saya jawab lagi 2 kayaknya. Saya pernah balur seorang ibu dengan dengan sakit. Oh, tadi itu ya. Jadi ketika dia balur, malah dia yang sakit. Jawaban saya,
utamakan doa tadi, utamakan doa ketika kita balurnya, ya. Jadi ketika kita balur, jangan kita memberikan, kita ikut terlibat dalam emosi dia. Energi kita itu lebih banyak ke doa. Itu ketika doa kita yang lebih tinggi, maka tidak akan pernah terjadi energi balik itu ke kita, itu nggak akan pernah terjadi karena doa itu pasti lebih tinggi dari energi apapun karena dia melibatkan yang namanya energi Tuhan. Makanya di saat kita tulus membalur orang dengan doa, tidak akan pernah yang namanya energi balik itu. Tetapi ketika kita membalurkan niat kita, saya menyembuhkan dia, bisa jadi balance ya energinya, bisa jadi balance ya. Tapi ketika niat kita hanya berdoa, ya Tuhan, izinkanlah Faras untuk membantu kesembuhan. Saya 3 tahun lebih balur ratusan orang, jadi ratusan orang yang saya balur, bahkan di satu acara pernah saya sendiri pegang itu balur ratusan orang ya, sampai pulang pun saya ke kamar ikut, yang sakit ikut, mau saya balur di kamar saya balur lagi. Saya nggak pernah merasakan capek, saya nggak pernah merasakan lelah karena setiap saya balur saya selalu meniatkan bahwa Faras ini adalah perantara, saya juga perantara, hanya doa, hanya keikhlasan yang memberikan kesembuhan. Nggak pernah terjadi seperti itu. Ya, itu pengalaman saya. Dan setelah itu cuci tangan seperti biasa dengan air yang mengalir. Saya rasa cukup karena energi Tuhan itu pasti lebih tinggi. Energi tidak akan pernah naik. Ketika energi kita doa, dia pasti akan mengalir, nggak akan pernah balik. Itu ya. Jadi harapan saya, niatkan dengan doa saja, semua akan kembali baik ya. Bahkan pernah terakhir saya ketemu dengan pengobat yang di mana itu, yang di NTT, yang di seminar saya terakhir Maumere, itu ada orang pengobat lokal, dia bilang kalau dulu dia balur pasiennya tidak pakai Faras itu tangannya sakit. Ketika dia balur pakai Faras, dia bilang tangannya nggak pernah sakit. Ya, itu pengobat dari Maumere, namanya Mama Vin. Pernah saya share itu di Facebook saya. Itu ya. Masih banyak pertanyaan lagi teman-teman. Saya akan jawab besok karena ini waktu sudah lewat. Besok kita mulai jam 4 sore waktu Bali. Waktu Bali ya, kita akan on, pastikan teman-teman untuk on. Ini live saya akan saya, kok nggak terdengar? Oke, nggak terdengar ya? Bisa kok dengar ya. Saya sudahi, saya ucapkan terima kasih. Di screenshot dulu, teman-teman yang belum screenshot, silahkan di screenshot. Nanti diposting di Facebooknya masing-masing ya, sehingga teman-teman yang lain ikut tertarik mengikuti kelas kita. Kita ada banyak kelas lain-lain juga, kelas pendampingan yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan untuk hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan sedikit tambahan ilmu sehingga nanti bisa diaplikasikan untuk penjualan produknya ya. Saya ucapkan terima kasih atas hari ini, sampai ketemu besok. Dadah. Terima kasih ya. Saya tutup ya live-nya ya. Terima kasih juga. Saya tutup ya live-nya ya.